Nah, itu yang dalam 10 kajian itu saya mencoba membahas satu persatu, mulai penciptaan manusia, laki-laki sebagai nabi tadi itu ya, kemudian tentang perkawinan, tentang saksi, tentang wali, itu kita jelaskan, kita uji dulu dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, diuji tafsirnya, istinbat fikihnya. Nah, kalau saya yakin benar, saya akan pertahankan. Kalau tidak benar, kita ikut mengoreksi. Dulu Profesor Nasaruddin Umar yang lebih senior dari saya, karena dia lebih dulu menulis disertasinya argumen kesetaraan gender, ya. Dia mengatakan kalau rajul rijal itu gender. Jadi ar-rijal, an-nisa itu gender. Tapi kalau zakar, unsa baru jenis kelamin. Nah, gitu. Itu teori dia, tapi saya koreksi, tidak benar. Dalam Al-Quran tidak bisa diterapkan. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Jadi waktu beliau ceramah di sini hanya mahasiswa yang nanya, Prof, kata Prof, kalau rijal itu gender, nisa itu gender. Tidak harus, rijal itu tidak harus laki-laki, tapi kelelakian. Nisa itu keperempuanan. Maskulinisme dan feminisme. Kalau zakar itu baru laki-laki, kalau unsa baru perempuan. Ya. Nah sekarang ayat nikah, fankihu mata balakum minan nisa. Bukan minal unsa tapi minan nisa. Boleh nggak laki-laki itu jika menemukan seorang laki-laki jenis kelaminnya tapi bersifat perempuan dia, boleh nggak dia menikah? Nah, bingung dia. Kalau menurut teori yang dia buat, boleh, harusnya boleh. Karena di situ bukan unsa tapi nisa. Nah, terus ditanya lagi, kalau menurut Prof, apakah warisan itu anak laki anak perempuan sama? Beda, sama. Nah, kalau menurut Al-Quran kan beda. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau menurut beliau enggak, harus sama anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Lalu dijelaskan secara gender. Tapi kan ayatnya mengatakan lidzakari, bukan lirajuli. Zakar itu kan menurut profesor sendiri kan jenis kelamin, bukan perannya. Pokoknya kalau jenis kelaminnya laki-laki, dia dapat bagian 2 perempuan unsa. Ini laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayain, bukan lirajuli mislu hadzil niswatain, bukan begitu. Dia bilang, oh itu kalau yang ayat ini yang penting bukan zakar unsanya, yang penting auladnya, yusikumullah fi auladikum. Nah, menurut saya itu sudah tidak kuat, dah lari itu. Jadi kalau membuat tesis teori harus bisa diterapkan. Kalau digugurkan orang berarti teorinya batal. Ada yang punya teori seluruh anak itik putih warnanya, dicari buktinya, ketemulah 99.999 ekor anak itik yang berwarna putih. Kan kuat sekali itu, nih buktinya. Tapi ada yang bawa satu anak itik warna hitam, satu aja. Bisa terima nggak teori tadi? Gugur kan? Ini cuma satu, itu 99.999. Tapi kan dia mengatakan seluruh anak itik berwarna putih. Nah, di bawah orang hitam satu, gugur itu teori itu. Jadi harusnya teori Profesor Nasaruddin sudah gugur dengan sendirinya. Tapi kan di Indonesia tidak penting gugur tidak gugur. Walaupun gugur terus saja disampaikan lagi. Itu hebatnya orang Indonesia itu, tidak mau ngakui. Jadi kalau kita diskusi, saya sudah mengalami itu. Diskusi dengan aktivis-aktivis gender, saya patahkan argumennya, tidak bisa jawab. Nah, nanti dia diskusi tempat lain, dia ulang lagi. Mana tahu lawan bicaranya nggak bisa matahkan, pakai lagi. Harusnya begitu dia dipatahkan di satu diskusi dan dia tidak bisa menjawab, harus dia koreksi. Itu namanya kejujuran intelektual. Nah, saya terus sedikit lagi. Jadi itu gender bisa dirubah, tidak
kalau bukan ditetapkan oleh agama. Nah, bagaimana pandangan Islam? Saya menggunakan istilah kesetaraan dan keadilan, bukan kesamaan. Jadi setara itu bukan sama. Beda kan? Equality, setara, tapi tidak harus sama. Kalau ada orang mengatakan laki perempuan sama, itu buta kelamin. Itu juru kampanye KB itu. 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Masa laki perempuan kok sama? Kamu nggak punya mata apa? Sama apa? Sama anak. Iya, kalau sama anak, iya. Tapi kalau jenis kelamin laki perempuan dibilang sama, itu buta kelamin namanya itu. Jadi Al-Quran sudah mengatakan beda. Waktu istrinya Imran, ibunya Maryam bernazar, ini nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'al qala rami inni wada'tu unsa. Karena dalam bayangan istri Imran itu anak yang akan lahir itu laki-laki, maka dia bernazar kalau laki-laki dia akan persembahkan untuk Baitul Maqdis, menjadi hamba Allah di situ, menjadi pelayan orang yang beribadah. Ternyata yang lahir perempuan. Wada'tu unsa. Terus Allah mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Enggak usah Maryam memberitahu, Allah juga udah tahu kok duluan. Walaysa dzakaru kal unsa. Al-Quran mengatakan anak laki-laki memang tidak sama dengan anak perempuan. Apa bedanya anak laki-laki dan perempuan? Jadi kelaminnya beda, itu anak TK juga tahu. Nggak usah kuliah Anda kalau cuma jawaban begitu. Apa beda laki perempuan jenis kelaminnya beda Pak? Wah, itu nggak usah pakai Al-Quran kalau itu. Mesti ada konsepnya Al-Quran. Walaysa dzakaru kal unsa. Nah, jadi pertama secara biologis udah beda ya kan. Yang kedua fisiologis itu udah beda. Perempuan ada menstruasi, haid tiap bulan, laki-laki enggak. Perempuan hamil, laki-laki enggak. Perempuan melahirkan, laki-laki enggak. Perempuan menyusui, laki-laki enggak. Itu perbedaan fisiologis. Biologis berbeda, fisiologis berbeda, tentu ada pengaruhnya kepada psikologis. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan dalam beberapa hal fungsinya dibedakan oleh Allah. Jadi hanya fungsi, bukan nilai. Fungsi bapak, fungsi ibu, fungsi suami, fungsi istri, dalam ibadah pun juga ada yang dibedakan. Jadi jangan dituntut sama semua. Mahar misalkan, kalau Siti Musdah Mulia ingin menyamakan semua. Jadi dia ingin merubah undang-undang perkawinan dengan konsep kesetaraan gender. Apa yang dia usulkan dulu walaupun kemudian ditolak? Laki-laki tidak ada masa iddah, perempuan ada masa iddah. Kan gitu. Kalau perempuan dicerai, dia harus menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid atau 3 bulan. Ya. Kalau laki-laki kan enggak. Hari ini dia ceraikan, sudah boleh dia kawin nanti malam. Jangankan ceraikan dulu, belum diceraikan aja udah boleh kawin kok. Ngapain harus nunggu-nunggu? Itu istrinya baru kemarin diceraikan, sekarang dia kawin. Loh, jangankan kemarin diceraikan, belum diceraikan sudah kawin dia. Nggak ada masalah, itu dianggap nggak adil. Jadi laki-laki pun juga harus punya masa iddah. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kalau kematian istri juga harus nunggu 4 bulan 10 hari. Adil. Berarti adil bagi dia itu sama. Mahar. Nah, kalau laki-laki membayar mahar, besok perempuan juga harus bayar mahar. Nah itu. Kalau perempuan, laki-laki boleh menjadi imam sholat, perempuan juga harus boleh jadi imam sholat. Laki-laki boleh jadi khatib Jumat, perempuan juga boleh jadi khatib Jumat. Dulu di UII pernah ada diskusi begitu, keluar rekomendasi, Pak Azhar Basir mengatakan cengeng.
Jadi orang udah capek diskusi 2 hari 2 malam gitu, Pak Azhar cuma komentarnya cengeng. Emangnya semua persoalan perempuan bisa selesai kalau perempuan boleh jadi imam sholat? Apa persoalan perempuan sekarang? Diskriminasi gender. Perempuan kurang terdidik, perbedaan gaji, kesempatan kerja. Itu kan persoalan sosial, kebijakan. Mau diselesaikan dengan perempuan boleh jadi imam, emang selesai? Perempuan boleh khatib Jumat, emang selesai masalahnya? Bukan. Jadi kalau yang gatal di sini, ya garut di sini. Jangan gatal di sini, garut ke. Kalau kepala masih lumayan lah ya, ada hubungannya, dia pusing. Tapi ini tidak ada hubungan. Nah itu yang dilakukan oleh Aminah Wadud Muhsin yang di Amerika. Dulu saya membaca buku dia, bagus bukunya. Waktu dia tinggal di Malaysia, bagus dia. Mungkin karena pengaruh Malaysia ya, jadi bagus dia. Tapi begitu dia pindah ke Amerika, berubah dia. Dia mau mengadakan salat Jumat, imamnya perempuan, muazzinnya perempuan, dan jamaahnya campur satu saf laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu masjid pun mengizinkan. Di New York itu Islamic Center nolak semua. Enggak boleh. Akhirnya gereja yang kasih izin. Nah, lalu diadakanlah salat Jumat di gereja. Dia imamnya, khatibnya dia, imamnya dia, muadzinnya perempuan. Safnya campur laki-laki dan perempuan. Dia pikir dia sudah maju. Emang kalau habis itu apakah persoalan perempuan selesai? Enggak. Coba. Masih ada perusahaan-perusahaan yang gaji pegawai perempuannya lebih rendah daripada laki-laki. Apa selesai dengan sholat berjamaah laki-laki perempuan? Enggak. Itu yang dimaksud oleh Pak Azhar Basir, cengeng. Kenapa bisa begitu Siti Musda Mulia dan Aminah Wadur? Karena dia memahami setara itu harus sama. Padahal yang dituntut itu setara, adil, bukan sama. Tinggal dijelaskan hikmahnya. Kenapa kalau jamaahnya laki-laki dan perempuan, kenapa laki-laki perempuan tidak boleh jadi imam? Kan tinggal. Kalau tidak bisa dibayangkan, cobalah agak sekali. Mbaknya pergi ke Masjid Besar Kauman jadi imam. Kita lihat reaksi orang bagaimana, apa yang terjadi. Bisa selesai enggak sholat bapak-bapak yang di belakangnya itu. Apalagi salat maghrib kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi suaranya merdu lagi. Waduh. Hilang konsentrasi bapak-bapak semua, apalagi yang muda-muda begini. Lalu ngatur safnya bagaimana? Siapa di belakang imam perempuan itu? Apakah laki-laki atau perempuan? Coba diambil hikmahnya saja.